wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kusuma Wijaya dari kelompok 10. Di sini saya ingin mempresentasikan Sobat, yaitu aplikasi kesehatan mental. Untuk profil perusahaan, di sini bergerak di bidang usaha health tech atau mental health technology. Produk atau jasa yaitu platform chatbot AI kesehatan mental yang berbahasa Indonesia dengan self-assessment, konten edukasi, sistem pembayaran koin, dan rujukan psikolog berlisensi. Untuk latar belakang ya, permasalahan di sini adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental yang masih relatif rendah. Banyak individu mengalami stres, kecemasan, burnout, dan masalah psikologis lainnya. Lalu akses terhadap layanan psikolog atau konselor masih terbatas karena faktor biaya dan waktu. Selanjutnya adalah peluang. Penggunaan smartphone dan internet di Indonesia terus meningkat, sehingga layanan kesehatan mental digital lebih mudah dijangkau. Kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental semakin berkembang, terutama setelah pandemi. Sebelum banyak platform yang menyediakan layanan kesehatan mental yang terintegrasi secara atau edukasi self-assessment dan konsultasi personal. Untuk ide bisnisnya, Sobat merupakan aplikasi kesehatan mental berbasis digital yang menyediakan layanan edukasi kesehatan mental, konsul, psikolog, konselor, pemantauan suasana hati, tracking, serta komunitas yang mendukung. Untuk visi dan misi core values, menjadi platform kesehatan mental digital yang mudah diakses, terpercaya, dan mampu memberikan dukungan emosional secara cepat melalui chatbot. Untuk misinya, yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau, mudah digunakan oleh mahasiswa. Terus mencapai pertumbuhan pengguna aktif dengan menyediakan pengalaman chatbot yang akurat, empatik, dan responsif. Untuk core values, yaitu S, suportif atau mendukung, memberikan dukungan emosional dan psikologis yang positif bagi semua pengguna. O, openness atau keterbukaan, yaitu mendorong komunikasi yang jujur, aman, dan tanpa stigma mengenai kesehatan mental. B, atau beneficial atau bermanfaat, mengutamakan manfaat nyata bagi kesehatan pengguna melalui layanan yang relevan. Untuk A, accessibility atau aksesibilitas, memastikan layanan dapat digunakan oleh kalangan masyarakat dengan mudah. Untuk T atau trustworthy, kepercayaan, itu menjaga kerahasiaan data dan memberikan informasi yang valid. Terus analisis PESTEL, untuk faktor politikal dengan analisis dukungan pemerintah pada digitalisasi kesehatan, faktor ekonomi, yaitu kebutuhan layanan mental meningkat dan konsultasi tinggi, sosial, kesejahteraan mental health meningkat, stigma masih ada, teknologikal, smartphone AI, konseling berkembang pesat, environment, layanan paperless dan mengurangi mobilitas, untuk legal, itu perlindungan data pribadi dan regulasi kesehatan digital. Untuk selanjutnya adalah five force porter. Yang pertama, pendatang baru atau threat of new entrants tinggi. Mudah masuk karena berbasis digital dan teknologi tersedia luas, namun tetap butuh kepercayaan pengguna dan tenaga profesional. Terus yang kedua adalah substitusi atau threat of substitutes. Banyak alternatif seperti konseling offline atau SUS atau aplikasi lainnya. Pemasok atau beginning power of supplies tinggi, bergantung pada psikolog berlisensi yang jumlahnya terbatas sehingga posisi tawar mereka kuat. Lalu pelanggan atau beginning power of buyers sedang,
pengguna punya banyak pilihan, tapi loyalitas bisa terbentuk jika layanan terpercaya dan nyaman. Persaingan atau competitive rivalry tinggi, persaingan ketat antar platform kesehatan mental dan telemedicine dari sisi fitur, harga, dan kualitas layanan. Terus analisis internal dan eksternal. Analisis internal, sobat memiliki kemampuan pada penggunaan teknologi digital yang memungkinkan layanan kesehatan mental dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Didukung oleh tim pengembang serta kerjasama dengan psikolog profesional, aplikasi ini menawarkan fitur konsultasi online dan self-assessment. Terus untuk analisis eksternal, sobat memiliki peluang besar karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan digital, tingginya penggunaan smartphone, serta dukungan digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia. Di sisi lain, aplikasi ini menghadapi ancaman berupa persaingan ketat dari platform kesehatan digital lainnya. Perubahan regulasi terkait layanan kesehatan dan perlindungan data serta risiko keamanan cyber yang dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna. Untuk selanjutnya yaitu matrik IFE dan EFE. Matrik IFE atau Internal Factor Evaluation berdasarkan analisis faktor internal sobat. Sobat memiliki faktor kekuatan utama pada pemanfaatan teknologi digital, yaitu kemudahan akses serta potensi kerja sama dengan psikolog profesional. Meskipun terdapat kelemahan seperti kebutuhan investasi yang cukup besar, keterbatasan sumber daya profesional, serta keseluruhan faktor internal menunjukkan bahwa sobat memiliki kemampuan yang baik untuk mengembangkan dan menjalankan layanan kesehatan digital. Interpretasi IFE. Nilai IFE menunjukkan bahwa kondisi internal sobat berada pada kategori cukup, kuat, hingga sangat kuat, sehingga perusahaan mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Matrik EFE atau External Factor Evaluation. Berdasarkan analisis faktor eksternal, sobat memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental. Terus interpretasi EFE, nilai EFE menunjukkan bahwa sobat berada pada lingkungan eksternal yang menguntungkan, sehingga perusahaan memiliki peluang yang baik untuk berkembang apabila mampu memanfaatkan tren pasar dan mengantisipasi ancaman yang ada. Terus analisis SWOT. Yang pertama, strike. Aplikasi mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Biaya layanan lebih terjangkau dibanding konsultasi tatap muka. Memanfaatkan teknologi digital yang terus berkembang. Terus weakness, jumlah psikologi atau konselor yang bekerja sama masih terbatas. Lalu ketergantungan pada koneksi internet dan keamanan sistem. Lalu kepercayaan pengguna terhadap platform baru perlu dibangun. Terus opportunities, di sini kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental makin meningkat. Lalu pertumbuhan pengguna smartphone dan internet yang tinggi. Lalu dukungan digitalisasi layanan kesehatan dari pemerintah. Selanjutnya adalah threats, munculnya kompetitor baru dengan fitur yang lebih inovatif. Terus resiko kebocoran data dan serangan cyber. Kemudian perubahan regulasi terkait kesehatan digital dan penggunaan data. Untuk strategi SWOT di sini untuk strike yaitu membuat kampanye edukasi digital mental berbasis chatbot AI 24/7 untuk mahasiswa. Yang kedua, menawarkan program kerjasama sobat kampus care dengan kampus dan konselor. Yang ketiga yaitu mengembangkan paket koin murah dan referral koin untuk pengguna mobil baru. Untuk weakness, di sini mengikuti inkubasi startup kampus dan menggandeng mentor bisnis kesehatan digital. Yang kedua, mengajukan pendanaan kompetisi startup, hibah inovasi atau CSR Wellbeing. Yang ketiga, membuat MOU bertahap dengan psikologi kampus, klinik, dan rumah sakit mitra. Untuk strength, yang pertama memperkuat diferensiasi chatbot AI lokal yang empatik dan natural. Lalu membangun sistem kurasi dan jadwal psikolog agar kapasitas layanan lebih terkendali.
Yang ketiga, menggunakan brand sobat untuk kampanye anti stigma yang ringan dan dekat dengan mahasiswa. Yang terakhir yaitu weakness, menyusun kebijakan privasi, enkripsi data, dan persetujuan pengguna sejak MVP. Yang kedua adalah membatasi fitur awal pada layanan yang paling aman serta regulasi dan biaya. Yang ketiga yaitu membuat roadmap bisnis sederhana dan indikator kerja utama sebelum ekspansi pasar. Selanjutnya adalah generic strategi Porter. Strategi yang dipilih differentiation atau diferensiasi. Alasan mengapa kita memilih strategi ini adalah karena segmen pasar spesifik atau narrow scope. Sobat tidak menyasar pasar umum, melainkan berfokus secara spesifik pada kelompok mahasiswa usia 18 sampai 30 tahun di Yogyakarta yang rentan terhadap stres akademis. Nilai keunikan produk atau differentiation dibandingkan dengan aplikasi telemedik generik, Sobat menawarkan keunggulan unik berupa chatbot AI empatik berbahasa Indonesia yang natural atau tidak kaku dan siap sedia 24/7. Sensitivitas kebutuhan, isu kesehatan mental bersifat sangat personal dan sensitif. Konsumen dalam segmen ini lebih mengutamakan rasa aman, empati, dan kepercayaan dibandingkan sekedar mencari harga termurah. Oleh karena itu, pendekatan berbasis diferensiasi fitur menjadi lebih efektif daripada persaingan harga atau cost leadership. Terus yang kedua adalah selanjutnya adalah unsolved matrix, market penetration atau pasar lama, meningkatkan jumlah pengguna dengan melakukan promosi melalui media sosial, kampanye kesehatan mental, serta program referral untuk menarik lebih banyak pengguna dari pasar yang sudah ada, khususnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Market development, pasar baru, memperluas jangkauan layanan ke segmen baru seperti sekolah, universitas, perusahaan, dan komunitas masyarakat di berbagai daerah yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan digital. Produk development, pasar lama ke produk baru, pengembangan fitur seperti chatbot AI, pendamping mental, konsultasi video call, jurnal kesehatan mental, serta rekomendasi aktivitas mampu untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang sudah ada. Untuk differentiation atau pasar baru, pengembangan layanan baru berupa program kesehatan mental korporat, pelatihan manajemen untuk stres perusahaan, serta platform edukasi kesehatan mental bagi institusi pendidikan dan organisasi. Tujuan adalah Blue Ocean Strategy untuk keluar dari persaingan berdarah Red Ocean dengan telemedis atau platform dengan kesehatan sobat dapat menerapkan konsep Blue Ocean melalui rekonstruksi nilai menggunakan matriks ERRC, Eliminate, Reduce, Raise, and Create. Eliminate yaitu menghapuskan biaya langganan wajib subscription bulanan yang seringkali merepotkan. Untuk reduce, di sini mengurangi waktu tunggu atau antrian konsultasi secara drastis melalui penanganan otomatis oleh AI. Untuk raise itu meningkatkan fleksibilitas pembayaran melalui sistem mikro transaksi berkoin per sesi. Create atau ciptakan, di sini menciptakan ekosistem hibrida, di mana jembatan otomatis yang mulus antar penanganan mandiri atau self-help chatbot AI dengan rujukan langsung ke psikolog berlisensi. Tujuan strategi selama 3 tahun. Yang pertama adalah mengimplementasikan enkripsi data end-to-end dan menyusun kebijakan privasi yang ketat guna membangun kepercayaan awal pengguna. Yang kedua, yaitu meluncurkan aplikasi versi awal dengan fitur utama chatbot AI berbasis NLP, bahasa Indonesia natural di wilayah Jakarta. Lalu merealisasikan target kemitraan formal dengan minimal 100 psikolog berlisensi dan 50 rumah sakit. Sasaran strategis meningkatkan jumlah pengguna aplikasi,
Indikator KPI, jumlah pengguna terdaftar mencapai 10.000 dalam 3 tahun. Lagi rekam. Halo, Generic Strategy Porter. Sini udah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal dan eksternal, aplikasi Sobat memiliki kekuatan utama berupa inovasi layanan kesehatan mental berbasis digital, kemudahan akses, serta potensi pasar yang harus berkembang, sering meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental. Namun terdapat beberapa kelemahan seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan investasi teknologi yang berkelanjutan, dan persaingan platform sejenis. Strategi yang direkomendasikan adalah differentiation strategi, yaitu membedakan sobat melalui fitur konsultasi yang mudah diakses, konten edukasi yang berkualitas, serta layanan yang berfokus pada kenyamanan dan kebutuhan pengguna. Implementasi strategi dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan, pengembangan fitur baru, perluasan kerjasama industri pendidikan dan kesehatan, serta penguatan promosi digital. Ya, oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.